Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang risiko pasar dan pasar kredit. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Faril Pradipta Putra, Fajar Anugrah Pertama, dan saya sendiri Iqbal Dikri Mu'tasim. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko pasar. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Resiko pasar sering disebut juga sebagai resiko yang menyeluruh karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Next, bentuk-bentuk resiko pasar. Yang pertama, general market risk. Resiko pasar secara umum. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money atau policy, kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya sebagai menaikkan suku bunga atau B1 rate. Next, bentuk-bentuk resiko pasar. Specific market risk adalah suatu bentuk resiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau sebagian bisnis saja, tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya, yang pertama, pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik, bahwa mereka mengumumkan PT XYZ memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar, serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan sebenarnya. Yang kedua, salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan diekspos oleh berbagai media. Sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek di mata publik. Produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dianggap mengandung bahan yang berbahaya. Next. Selanjutnya, financial market. Adapun pengertian dari pasar keuangan atau disebut dengan financial market adalah tempat di mana di sana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan, baik dalam bentuk penjual surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan juga penjualan mata uang, seperti yang dilakukan di pasar uang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Menurut Masyhud Ali ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar, yaitu yang pertama faktor fundamental ekonomi. Kemudian terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, campur tangannya financial authorities, perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran, likuiditas pasar, kemudian yang terakhir suburnya kegiatan arbitrage. Kemudian teknik pengukuran risiko pasar. Deviasi standar. Jika kita membicarakan distribusi normal, kita hanya memerlukan dua parameter, yaitu nilai rata-rata atau disebut juga sebagai nilai yang diharapkan dan deviasi standarnya. Dengan dua parameter tersebut, kita bisa melakukan banyak hal seperti menghitung probabilitas nilai tertentu. Next. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan dari resiko kredit.
Jadi dalam pengertian resiko kredit itu didefinisikan sebagai resiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajibannya atau resiko bahwa debitur itu tidak membayar kembali utangnya. Jadi uh, di sini mengapa memenuhi kewajiban atau debitur jadi dapat diperluaskan yaitu bahwa resiko kredit itu adalah resiko yang dimana timbul dikarenakan kualitas kredit semakin menurun. Dan memang penurunan kualitas kredit itu dimaksud belum tentu kayak berimplikasi pada terjadinya default atau juga namun paling tidak kemungkinan terjadinya default yang akan semakin membesar. Next slide. Nah, kemudian yaitu ruang lingkup risiko kredit dan hal-hal yang termasuk risiko kredit. Jadi di sini ruang lingkup resiko kredit tidak dapat dipisahkan secara jelas dan tegas dengan jenis resiko lainnya seperti resiko operasional, resiko pasar, dan resiko kualitas. Dan resiko keempat jenis itu tidak saling terkait karena resiko kredit itu dapat ditimbulkan dikarenakan telah terjadinya resiko pasar terlebih dahulu. Jadi sebagai contohnya itu seperti kayak nilai kredit nasabah menjadi sangat besar dikarenakan kredit tersebut diberikan dalam dominasi falas dan nilai nilai tukar rupiahnya sangat melemah. Dan untuk yang hal-hal yang termasuk resiko kredit itu yang pertama yaitu lending state, lending risk. Ya, yaitu ya resiko akibat nasabah atau debitur yang tidak mampu melunasi fasilitas yang telah diberikan oleh bank, baik berupa fasilitas kredit maupun tidak langsung secara secara cash one atau maupun non cash one. Yang kedua tuh ada counterparty risk, yang dalam arti di mana counterparty itu tidak bisa melunasi kewajibannya ke bank baik sebelum tanggal kesepakatan maupun pada saat tanggal kesepakatannya. Lalu yang ketiga nih ada issuer risk, di mana penerbit suatu surat itu berharga dan tidak bisa melunasi kepada bank sejumlah nilai surat berharga yang dimiliki oleh bank. Next slide. Nah, kemudian ada metode metode pengolahan risiko kredit. Di sini dalam bank itu menggunakan sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengolah risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit. Contohnya seperti dikenalnya dengan mitigasi risiko kredit. Jadi di sini ada teknik dan kebijakan tersebut. Yang pertama itu ada model pemeringkatan atau grading model untuk kredit perorangan. Jadi kredit itu diberikan bank setiap saat pada menjadi bermasalah. Namun kemungkinannya menjadi kecil jika bank itu menerapkan kebijakan pemberian kredit yang sehat. Lalu yang kedua ada manajemen portofolio kredit. Jadi sini bank dengan cara yang sama itu mengukur portofolio kreditnya untuk memberikan keyakinan bahwa kredit itu yang diberikan tidak terlalu terkonsentrasi pada suatu industri dan wilayah geografis yang yang akan diarahkan. Kemudian yang ketiga itu ada sekuritisasi yang dimana Basel 2 itu mempersyaratkan bank itu untuk memperkirakan dampak gejolak ekonomi dan memastikan bahwa kegiatan itu usahanya telah didukung dengan permodelan yang memadai untuk mengantisipasi dampak gejolak ekonomi tersebut. Lalu ada peran agunan. Di sini ada peran agunan yaitu agunan itu dalam arti kolateral yang definisikan sebagai aktiva yang diperjanjikan oleh debitur untuk mendapatkan kredit dan dapat diambil alih dalam hal terjadi default. Lalu di sini ada monitoring arus kas, di mana sebagian bank yang mengalami tingkat default yang tinggi menemukan bahwa tindakan segera terhadap situasi kredit yang memburuk dapat mengurangi permasalahan secara signifikasi. Lalu terakhir ada manajemen pemilihan, di mana manajemen yang efisien terhadap suatu kredit itu yang mengalami default yang dapat menghasilkan pemilihan atau rekonversi ya yang cukup besar dibandingkan tingkat kerugian semula.
Oleh karena itu setiap bank itu menciptakan unit kerja yang secara khusus ditugasi untuk untuk menangani pemilihan kredit tersebut sebagai gimana pemilihan kredit macet itu sebagai bagian dari proses manajemen resiko yang kredit yang berkualitas sangat tinggi. Next slide. Kemudian di sini ada jenis-jenis kredit. Yang pertama itu berdasarkan kegunaan. Yang pertama itu ada kredit investasi. Jadi yaitu merupakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk keperluan. Lalu kemudian ada kredit modal kerja, di mana kredit yang digunakan untuk keperluan modal kerja saja. Lalu kedua ada berdasarkan tujuan kredit. Yang pertama ada kredit produktif, di mana kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi. Kemudian ada juga kredit konsumtif yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Kemudian ada berdasarkan jangka waktu. Di sini ada 3, yaitu kredit jangka pendek, yang artinya kredit yang memiliki jangka paling lama 1 tahun, misalnya kayak kredit modal kerja. Kemudian ada kredit jangka menengah. Jangka menengah itu dalam arti kredit yang memiliki jangka waktu kredit antara 1 sampai 3 tahun. Kemudian yang terakhir ada kredit jangka panjang, yang artinya itu kredit dengan jangka waktu yang pengembaliannya di atas 3 tahun ke atas. Lalu yang ada juga berdasarkan ketersediaan dana, ada cash dan non cash. Yang pertama tuh yang cash. Yang cash itu jadi kredit dengan dana langsung dicairkan kepada nasabah. Contohnya kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Lalu yang non cash itu kredit yang tidak langsung ditarik dalam bentuk uang tunai, tetapi di dalamnya telah terkandung adanya suatu kesanggupan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari. Di sini yang terakhir ada berdasarkan jenis valuta, yaitu kredit valuta rupiah sama kredit valuta asing. Yang pertama itu kredit valuta rupiah. Kalau valuta rupiah itu pinjaman yang diberikan oleh di dalam mata uang rupiah. Dan kredit valuta asing itu pinjaman yang diberikan dalam mata uang dalam bentuk asing. Next slide. Selanjutnya saya akan kearahkan ke moderator. Terima kasih. Ya, mungkin itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 8. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.